Ya, halo semua. Ini video ke-9 di playlist membuat RESTful API dengan Node.js. Di video kali ini kita akan bahas tentang Express Generator. Ini adalah salah satu fungsi gitu ya yang ada di dalam Express modul. Jadi kita bisa bikin skeleton web server kita dengan mudah. Kalau di video sebelumnya kita gunakan Express, kita bikin secara manual. Kita buat public foldernya, kita install web engine-nya, kemudian kita bikin juga routers foldernya dan file-file di dalamnya. Nah, si Express ini sendiri punya function atau proses yang untuk kita bisa melakukan mengenerate itu semua dengan mudah gitu ya, secara instan. Nanti kita bahas di video kali ini. Nah, teman-teman bisa masuk ke websitenya express.js. Nanti kita lihat di sini cara penggunaannya ya. Di sini ada di getting started, ini ada Express Generator. Nah, kalau dilihat di sini cara pakainya seperti ini. npx Express Generator. Kalau teman-teman pakai Node.js versi 8.2 ke atas, kita bisa pakai komen seperti ini. Tapi kalau misalnya nanti masih pakai Node.js yang versi sebelumnya, di bawahnya 8.2, kita harus gunakan seperti ini ya. Kita install dulu Express Generatornya, kemudian kita panggil prosesnya menggunakan comment express seperti ini. Untuk video kali ini saya sudah buat satu folder ini, folder ke-9 untuk kita bahas tentang Express Generator. Oke, teman-teman bebas bikin folder ini di mana aja gitu ya, karena ini pakai Node.js jadi nggak harus di satu spesifik folder, karena kita akan panggil nanti Node.js langsung dari folder tersebut. Oke, ini saya sekarang masuk ke dalam folder yang sudah saya buat. Kemudian dari sini saya tinggal buka ini open with Visual Studio Code. Atau kalau teman-teman nggak ada option ini, bisa dari sini aja, dari foldernya kita klik cmd untuk membuka command prompt-nya sampai muncul seperti ini, baru kemudian diketik code titik gitu ya. Nanti dia otomatis akan buka Visual Studio Code-nya di folder yang aktif yang kita pilih tadi. Oke, ini sudah terbuka seperti ini. Kalau teman-teman pakai editor yang lain juga nggak masalah. Nanti sarannya sama aja. Ini saya di sini di video playlist ini kita akan pakai Visual Studio Express. Dari sini saya akan buka terminalnya, terminal Visual Studio Code. Ini pakai tombol Control dan backtick gitu ya. Sampai muncul terminalnya seperti ini. Atau bisa juga dari sini, New Terminal gitu ya. Nah, dari sini kita akan pakai yang tadi, npx Express Generator. Dah, tinggal kita enter aja. Nanti dia salah typo nih. Ya, error karena typo ya. Coba kita ulang dulu. npx Express Generator. Enter. Oke, dia akan install struktur Express yang sebelumnya kita generate manual ya. Dengan Express Generator ini dia langsung bikin nih semua nih. Public foldernya, kemudian folder roots-nya, berikut dengan file di dalam view-nya gitu ya. Tapi kalau kita nggak pakai kita nggak pilih file view yang kita mau gunakan apa, dia akan defaultnya pakai yang extensionnya .jet gitu ya. Tapi saya terbiasa pakai IJS, nanti kita rubah ininya nih. Ini untuk Express Generator yang standar, yang default. Nah, bagaimana kita mengganti view engine yang ingin kita gunakan? Nanti kita bisa pakai komen ini waktu kita bikin Express Generatornya tadi ya. Min view, terus kemudian nama view engine yang mau kita gunakan. View engine pilihannya ada apa aja ini? View engine yang bisa yang dipilih ada IJS, ada HBS, HJS, Jet, PUG, Twig, dan Hash gitu ya. Defaultnya dia pakai Jet. Tadi karena kita nggak pilih view engine-nya apa, dia defaultnya akan pakai Jet. Tapi karena saya mau pakai IJS, nanti kita ulang lagi prosesnya, kita tambahkan parameter view-nya kita mau pakai IJS. Jadi saya balik dulu ke sini, ke folder yang tadi yang baru terbentuk nih, saya delete dulu aja semuanya. Oke, sudah ke delete semua. Kita balik lagi ke Visual Studio Code-nya. Nah, di Visual Studio Code ini sudah kosong semua, kita clear lagi. Sekarang kita panggil lagi, cuman sekarang kita kasih gini, min view. Saya mau pakai
apa namanya engine-nya yang IJS gitu ya. Kalau nanti mau pakai yang lain PUG atau apa tinggal ditulis di sini. Tapi untuk di video kali ini saya akan pakai IJS karena IJS ini lebih mendekati ke file struktur HTML yang ada ya. Kita bisa lebih mudah membaca filenya nanti. Oke, dia akan bentuk sama sudah selesai. Tapi kalau kita lihat di sini sekarang dia akan bikin view-nya pakai file dengan extension IJS. Ini kalau kita lihat di sini ya. Nah, ini strukturnya sama persis dengan struktur HTML biasa, makanya saya lebih suka pakai ini. Semua parameter yang mau kita tampilkan, kita tinggal pakai template engine-nya seperti ini aja. Persen, kemudian variabel yang mau kita tampilkan. Ini bisa kita kirim dari proses pemanggilan di roots-nya gitu ya. Ini di bagian view-nya kita bisa tampilkan variabel-variabel yang kita kirimkan dengan penulisan seperti ini. Dan kalau kita lihat ini semua struktur foldernya sudah dibuat nih oleh si Express Generator. Kalau di video sebelumnya kita kan buat satu-satu nih. Ada roots foldernya, kemudian view foldernya, kemudian kita install web engine yang mau kita gunakan. Nah, kalau ini sudah dibuatkan semua. Dan kalau kita lihat di file app.js ini sudah semua dipanggil di sini, sudah dikonfigur di sini. Gitu ya. Tadi mulai dari ini view engine yang mau dipakai, kemudian roots defaultnya ada 2 dia bikin di sini, index dan users. Jadi kalau kita mau tambahin kita bisa tambahin di sini. Nah, sampai di sini kita bisa coba jalanin node-nya, tapi sebelum kita jalan kita harus install dulu nih. Kalau kita balik lagi ke dokumentasi Express.js-nya. Di sini di dokumentasinya setelah kita create kita harus masuk dulu ke folder aplikasi kita, kemudian kita npm install. Karena di sini package-package yang dibutuhkan oleh si Node Express Generator tadi ada banyak gitu ya, dan ini belum terinstall di sini. Ini Node modulesnya, folder Node modulesnya aja belum terlihat di sini ya. Jadi kita harus masuk ke sini dulu, kemudian kita install dulu npm install gini aja. Nanti dia otomatis akan membaca konfigurasi yang ada di package.json, kemudian dia mencari nih dependensi apa aja nih yang dibutuhkan sama project kita. Kemudian dia install dan dia bikin ini Node modulesnya, file-file yang dibutuhkan ditaruh di sini. Oke, dan selesai semua file-file yang dibutuhkan sudah diambil di sini. Saya mau tambahin satu lagi deh, yang seperti sebelumnya saya mau tambahin node mon-nya. npm i kemudian node mon. Ini biar kita tidak merestart tidak perlu meng-close web servernya kemudian nyalain lagi ya. Dengan node mon dia akan mendeteksi tiap kali ada perubahan di file-file yang kita gunakan, dia otomatis akan merestart web servernya. Oke, selesai. Sekarang node mon-nya juga dimasukin ke dalam dependensi project kita. Kita perlu rubah sedikit di bagian di sini, di package.json-nya, di bagian start-nya. Kita tidak pakai node aja, tapi kita pakai node mon gitu ya. Kita save. Nah, sekarang kita bisa testing nih. Kita clear dulu, saya clear dulu. Saya jalanin npm start. Oke, node mon-nya sudah jalan. Kita tinggal cek di browser. Dari browser kita coba nih, karena portnya masih pakai yang default gitu ya. Saya tidak rubah-rubah. Saya langsung pakai yang ini, masih yang 3000. Kita coba aja 3000 gitu ya, enter. Nah, sekarang Express-nya sudah jalan. Ini ya. Ini view file index view yang sudah dibuat oleh si Express Generator. Kita bisa lihat view-nya tadi itu, file view-nya di sini. Sorry, di view index. Nah, ini. Nah, kalau kita ganti ya, misalnya kita ganti hello Express Generator gitu ya. Kita save. Kemudian node mon-nya dia nggak di-tag ini ya, harus dicoba kita tutup dulu. Kemudian kita start lagi. Oke, kita refresh. Nah, ini tadi view-nya sudah berubah sesuai dengan yang kita punya nih. Nah, sampai di sini strukturnya dengan komen seperti itu semua sudah terbentuk ya, sudah dibuatkan oleh si Express Generator. Kita tinggal fokus kepada file-file roots yang mau kita handling dan juga file view yang mau kita tampilkan. Nah, kita akan coba melanjutkan seperti yang sebelumnya. Kita bikin skeleton untuk struktur usernya di sini. Ini misalnya get ya, ini get. Kita buat seperti sebelumnya. Ini kita akan bikin get all user data.
Kemudian kita punya lagi di sini get user by ID. Nanti kita punya lagi di sini apa ya? Post. Nah, ini untuk create new user. Atau kita mau edit, nanti kita bikin patch edit new user. Saya kasih gini deh. Ini metodenya post, ini metodenya get, ini post, ini patch. Kemudian satu lagi yang delete. Delete ini untuk delete user data. Bukan user, delete. Oke, kita sudah punya strukturnya. Terus kita lanjutkan seperti yang kemarin. Ini kita copy. Ini kita ganti jadi post. Kemudian ini masih tetap get tapi pakai ID. ID untuk kita nanti tampilkan satu user yang ID yang di request. Ini kita tulis ini view user data by ID. ID-nya berapa? Kita tulis di sini aja. Wah, ini saya pakai template literal aja deh. Ini petiknya backtick. Jadi di dalam sini saya bisa tulis untuk nampilin variabelnya. $, kemudian bracket, nama parameternya. Param request dot param dot ID. Oke, kita tampilin ID yang dikirim di sini ya. Kemudian ini juga responnya view all user data. Oke, ini kita copy lagi, kita taruh di sini. Tapi ini yang post, kalau ada yang request ke user dan post datanya, kita akan create new user. Kalau ada yang patch-nya juga pakai ID. ID berapa yang mau di patch, ID berapa yang mau diedit. Kita tulis di sini patch. Baru kita tulis ini, kita ambil deh komen di sini. Kita samain. Ini edit user ID yang dikirim. Kemudian delete. Delete ID berapa yang mau di delete, nih baru delete user ID-nya. Nah, sampai di sini kita sudah punya struktur untuk proses CRUD di objek user yang kita buat gitu ya. Kita bisa coba testing, kita testing pakai ini. Saya pakai Thunder Client. Kalau teman-teman biasa pakai Postman juga bisa, tapi ini biar di satu aplikasi yang sama, jadi saya pakai ini aja biar saya nggak pindah-pindah aplikasi. Ini saya bikin baru deh. Di sini ada collection baru. Ini namanya testing RESTful API gitu ya. Nah, kita coba testing. Saya bikin new file, new request. Ini maunya get user data. Get ininya manggilnya ke localhost, portnya tadi 3000, terus ininya users ini ya. Oke, kita coba testing. Nah, ini sudah respon nih hasilnya nih. View all user data, ini ngambil dari yang sini tadi yang kita kirim. Oke, terus ini kita bikin lagi satu lagi, kita bikin satu request lagi, new request lagi. Ini yang get user by ID. Prosesnya sama, get juga, foldernya localhost 3000, tapi kita kasih ID-nya. ID-nya berapa? 10 misalnya ya. Kita coba, ini kita send. Nah, dia akan panggil nih, dia akan tampilin, bukan ini. Ini kita tutup dulu aja nggak apa. Oke, kita akan panggil yang ini. Users, view user by ID. ID-nya ID berapa? ID yang kita kirimkan di sini. Kalau kita kirimkannya di sini 9. Oke, kita kirim yang 9, kita send, nanti dia bilang ID-nya ke 9. Kemudian kita tambah lagi, kita coba lagi request yang apa tadi, ada apa lagi? Post data ya. Create new user. Oke, ini kita ganti metodenya, bukan get tapi post. Terus ini localhost 3000 / users
Udah seperti ini ya. Nanti kita tinggal bisa kirim nih JSON-nya di bagian body, tapi kita belum kirim apa-apa di sini. Kita coba gini dulu aja untuk panggil metode post-nya. Nah, dia udah tampilkan tuh. Dia karena ini metodenya post, dia akan panggil ke sini. Terpost, kemudian dia tampilkan ini. Dia send ini kembali ke usernya. Oke, terus kita tambahkan lagi satu lagi, ini tambahkan lagi new request lagi, post, ada apa lagi tadi? Delete gitu ya. Delete user data. Nah, ini metodenya kita pilih delete. URL-nya tetap sama 3000/users/id-nya. User ID berapa yang mau delete? Misalnya 1000 gitu ya. Kita save, kita coba testing. Nah, dia sudah panggil tuh. Delete, patch delete user ID yang keberapa. Nanti kan kita tinggal tulis script apa namanya untuk ngedelete ke dalam datanya di dalam database. Di video berikutnya kita akan bahas tentang SQLize untuk memproses ke database-nya. Ini baru struktur web servernya yang kita generate pakai Express Generator. Ya, sampai di sini kita sudah punya semua nih apa namanya objek-objek untuk kita testing CRUD yang ada di proses user, yang mulai dari get, ambil semua user data, get by user ID, post data, ini untuk create user baru, kemudian ada delete data, ini untuk delete, patch-nya kok hilang. Kalau patch-nya nggak ada ya, kita tinggalan biar ada. Coba kita bikin lagi deh. Saya sini, klik di sini, new request, ini yang patch, edit user data. Ini saya pilih patch, ininya localhost 3000/user/id-nya, ID user berapa yang mau diedit. Save. Oke ya, edit user ID ke 98. Ini dia akan panggil yang di sini, yang patch nih. Edit user ID berapa? Ini belum tampilkan apa-apa ya, baru message aja nih, belum ada proses apa-apa di sini. Oke, kalau kita run all lagi, saya refresh deh, ini saya. Ini karena screennya saya kecilin ya, jadi tulisannya nggak kelihatan semua. Oke, ini udah semuanya. Saya coba run. Nah, semuanya status code-nya udah 200. Semuanya sudah aktif dan bisa kita gunakan. Nanti kalau teman-teman mau bikin lagi, ini kan baru satu nih untuk handling user. Kalau kita mau bikin roots yang lain, kita bisa tambahkan di sini. Kita bisa masuk ke roots, kemudian kita misalnya kita punya apa ya? Kita punya satu function lagi RESTful API-nya untuk yang app ya, application gitu ya. Kita apps.ts ini yang untuk handling si proses CRUD di modul apps gitu ya. Kita ambil aja dari sini biar gampang, kita copy paste aja, copy paste, tinggal kita ganti di sini yang kata-kata usernya kita ganti jadi apps ya. Ini get ke dalam roots apps, kemudian di sini kita tulis get all apps data, kemudian ini get apps by ID, ini juga tulisnya kita ganti jadi apps, dan ini post kita untuk create new application, kemudian ini kita ganti jadi apps, ini juga jadi apps, ini jadi apps ID-nya, ini kita delete apps-nya. Udah export keluar. Dan satu lagi yang perlu dirubah, nanti yang perlu diperhatikan di sini, di app-nya kita harus tambahkan di sini. Yang perlu ditambahkan tuh, yang perlu kita edit itu di sini aja. Get roots-nya. Setiap kali ada penambahan roots baru, kita tambahkan di blok data ini. Kita copy di sini karena kita tadi bikin yang baru, yang apps. Kita ganti aja apps. Ini root folder filenya ada di file roots, terus yang apps ini ya. Sama satu lagi yang perlu diperhatikan nanti di bagian ini. Ini roots use-nya. Jadi cuma di dua blok ini aja perlu kita perhatikan tiap kali kita tambah file baru ya. Di sini ambil root-nya, kemudian penggunaan root-nya di sini. Kalau ada request di URL ke dalam sini, kalau ada request dari browser ke dalam URL yang ini, dia akan handling semua prosesnya dilempar ke roots yang mana.
gitu ya. Ini sama seperti tadi, kalau nanti kita tulis seperti ini, kalau ada request ke bagian apps, semuanya akan dihandling oleh routes yang ini. Oke, save. Ini sebenarnya maksudnya kayak gini. Kalau kita balik ke web browsernya, setiap kali kita ada request apps gini, dia akan dihandling oleh routes yang mana gitu ya. Kita bisa arahkan nih. Semua ada request, ada folder apps, dia akan route ke sini, terus dia akan lempar semua prosesnya ke dalam sini. Kalau prosesnya metodenya get, dia lakukan apa? Kalau dia metodenya post, lakukan apa? Semua di handling di sini. Oke, ini kita coba dulu ya. Saya save. Kemudian kita balik ke klien sininya, Thunder. Ini testing kita tadi, ini saya kumpulin aja nih karena berhubungan dengan user. Nih kita kumpulin di folder user ya. Ini kita ambil aja, kita masukin ke sini semua. Kita kumpulin di sini. Kita bikin satu folder baru lagi. Folder barunya namanya apps gitu ya. Di apps ini baru kita bikin request baru nih. New request. Misalnya get nih, get apps data gitu ya. Ini get foldernya ke local host 3000/apps gini ya. Save. Nah, dia udah tampilin tuh. Dia akan baca ke sini, ke yang get all apps data. Kemudian kita mau tambahkan apa lagi di sini? New request lagi, ini sama get tapi apps by ID. Ini sama get, ininya ke localhost 3000 apps, terus kasih ID-nya. ID-nya berapa? ID-nya misalnya 97 gitu ya. Save, dia handling. Oke, kita bikin lagi yang lain. New request lagi. Ini apa tadi? Ada post untuk create new apps gitu ya. App. Kita pilih ini post localhost sama ini 3000/apps. Kemudian ini udah gini aja. Nanti tinggal kita kirim datanya di body, tapi belum di video ini belum kita bahas ya. Ini create new apps, dia akan panggil yang ini. Oke, kita bikin lagi satu lagi. New request lagi, ini yang post, ini yang pet sekarang untuk yang edit app data. Kita pilih yang pets, ininya localhost 3000 apps, terus ID berapa yang mau di patch, misalnya 989 gitu ya. Save. Oke, edit, dia akan panggil yang patch, mana dia akan cari ini patch, dia tampilin ini. Oke, satu lagi yang terakhir, kita bikin satu request baru yang delete app data. Ya, pilih delete localhost 3000 apps, terus ID-nya yang mau delete berapa? ID berapa? ID 78 misalnya. Save. Nah, dia akan delete ID ke 78. Itu akan prosesnya kita tuliskan di sini. Nah, sampai di sini kita sudah punya semua nih. Run all, mulai dari get data by ID, post-nya untuk create new apps, patch, edit data, sama delete data. Kita run all, aktif semuanya gitu ya. Nanti kalau teman-teman mau tambah lagi, punya modul apa lagi gitu ya, ini kan baru user, apps, terus punya apa, group user, punya modul apa, create sales order, apa, kita bikin roots-nya di sini. Kemudian di roots-nya itu kita bikin root untuk handling RESTful API-nya, dan kemudian kita tambahkan, kita panggil get roots-nya di sini di bagian blok ini. Kemudian penggunaan roots-nya kita tulis di sini, tinggal ditambahin. Harusnya dengan Express Generator ini terlihat lebih mudah ya dibanding kita sebelumnya pakai Express Vanilla Express biasa yang natif, kita mesti tulisin satu-satu nih. Tapi kalau di sini sudah dibuatkan semua strukturnya, kita tinggal melengkapi saja roots-nya dan juga proses yang mau kita gunakan. Oke, untuk penggunaan Express Generator mungkin sampai di sini. Ini videonya singkat ya, ini hanya lanjutan dari proses Express modul yang sebelumnya. Kita gunakan Express Generator untuk mempermudah kita membuat struktur web server yang akan kita gunakan. Tapi di sini kita belum memproses datanya. Nanti di video berikutnya baru kita akan bahas di penggunaan SQLite untuk menggunakan ORM proses dalam pemrosesan database di dalam Node.js. Ya, video ke-9 mungkin sampai di sini. Kita bahas tentang Express Generator.
Nanti di video berikutnya, di video ke-10 kita akan bahas tentang Sequelize. Sequelize ini adalah ORM untuk pemrosesan data di dalam Node.js, gitu ya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.